Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azizah Nuraisyah dan rekan saya Muflihah Zahra. Kami dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia ingin mengadakan podcast terkait media pembelajaran. Apa sih media pembelajaran dan seperti apa sih menurut pandangan dari narasumber kami terkait media pembelajaran tersebut? Langsung saja kita bersama dengan narasumber kami, yaitu dengan Bu Denira, yang akan menceritakan bagaimana sih media pembelajaran yang pernah beliau lalui dan pernah beliau pakai di sekolah yang beliau sudah ajar gitu. Nah, sebelumnya boleh diceritakan Bu Denira sudah pernah mengajar di sekolah mana saja dan di jenjang apa saja gitu. Baik, di sini kakak akan menjelaskan pengalaman mengajar kakak itu. Setelah tamat SMA, kakak awalnya itu mengajar di TK. Mengajar di TK itu kurang lebih 6 tahun, kemudian lanjut di SD itu 1 tahun, dan ya seperti itu berpindah-pindah mengajar lah ya, karena kita mengajar itu tidak hanya di satu sekolah saja. Otomatis kita harus mencari sekolah yang lebih baik lagi dengan fasilitas yang mendukung untuk kita melakukan pembelajaran. Oke, baik. Dari sekolah-sekolah yang mungkin Kak Denira pernah ajar di sana, pernah mengajar di sana, menurut Kak Denira sendiri, media pembelajaran itu apa sih? Ya, di sini kakak akan menjelaskan apa sih itu sebenarnya media pembelajaran. Kalau menurut kakak, media pembelajaran itu adalah sarana perantara untuk menyampaikan konsep pembelajaran yang akan kita ajarkan kepada siswa tersebut. Ada lagi atau? Ya, cukup itu. Gitu ya, kayak gitu. Berarti media pembelajaran itu seperti perantara untuk bahan ajar gitu ya, Kak ya? Di suatu lembaga dan pembelajaran lainnya mungkin gitu ya, Kak ya? Iya, seperti itu. Menurut kakak atau bisa diceritakan sedikit apa sih yang membuat kakak tertarik dengan mengajarkan pembelajaran itu menggunakan media pembelajaran? Iya, contohnya seperti ini ya. Kalau kita melakukan media pembelajaran tanpa menggunakan media, kita akan kesulitan, kewalahan. Karena anak-anak tersebut tidak hanya dengan kita bercerita saja, tetapi dengan menggunakan media, anak itu akan termotivasi, menarik perhatian mereka juga, dan itu akan mempermudah kita dalam menjelaskan konsep pembelajaran yang akan kita ajarkan kepada siswa tersebut. Dan kalau dari Bu Denira nih, Kak Denira deh ya, biar kita lebih akrab gitu ya. Jangan tegang ya. Kita santai aja, kita ngobrol-ngobrol santai gitu ya, Kak ya. Boleh. Nah, menurut Kak Denira sendiri nih, tadi kan udah dijelaskan ya maksudnya media pembelajaran menurut pandangan dari Kak Denira seperti apa, dan terus ketertarikan Kak Denira menggunakan media pembelajaran di sekolah itu seperti apa. Nah, kalau menurut Kak Denira sendiri, seberapa besar sih peran media pembelajaran ini dalam mendukung efektivitas belajar di sekolah gitu? Seberapa besar ya? Cukup besar, karena ibaratnya ini kakak contohkan, kita melakukan proses pembelajaran tersebut tanpa media, kita akan bingung dan kita akan meraba-raba. Ini misalnya kita mengajarkan tentang kebersihan sebagian dari iman. Kita sebagai guru jangan hanya metode cerita naratif saja, bercerita saja, anak-anak akan jenuh. Nah, sebelum melakukan pembelajaran tersebut, kita pilihlah media yang kita gunakan. Bisa saja kita pakai media audio visual, contohnya visual itu menggunakan video. Kita cari wawasan kita melalui internet, misalnya seperti contohnya ya, seperti kartun Islami tentang kebersihan sebagai dari iman. Nah, dengan video tersebut kan kita tunjukkan anak tersebut itu bagaimana caranya dia melakukan kebersihan tersebut. Nah, otomatis video yang akan kita kasih tonton kepada siswa kita itu nanti akan diingat. Setelah diingat, mereka akan mungkin ya sebagian besar akan mempraktekkan di rumahnya masing-masing. Berarti memang peran media pembelajaran ini sangat besar dalam keefektifan belajar di kelas maupun di tempat banget. Menurut kakak Denira nih, apa aja sih jenis-jenis media pembelajaran yang bisa membantu efektivitas di kelas gitu? Iya, media pembelajaran itu kan banyak. Contohnya ada
seperti di sekolah ini ada media cetak. Sekolah kan yang menyediakan LKS kan, buku panduan untuk guru mengajarkan materi pembelajaran, buku LKS. Kalau media audiovisual itu bisa melalui video. Kalau alat peraga itu bisa misalnya seorang guru matematika ini mengajarkan konsep berhitung. Contohnya pembelajaran penambahan dan pengurangan. Media apa sih yang cocok? Dan seorang guru itu pasti memilih salah satunya Sempoa ya. Sempoa itu kan mempermudah siswa ya. Atau bisa dengan menggunakan jarimatika anak atau siswa tersebut. Seperti itu. Berarti dari beberapa sekolah yang kakak pernah ikut kontribusi nih di sekolah tersebut, berarti media pembelajaran yang membuat kakak sangat tertarik itu media interaktif gitu ya kak? Yang Media interaktif, salah ini juga ada media audiovisual. Contohnya ketika kakak mengajarkan baca Al-Quran ini, kak misalnya suruh Al-Qur'is gitu kan, otomatis kita menggunakan bisa saja kakak pakai itu video untuk mengaji. Terus kan anak bukan hanya melihat video, otomatis kan audio itu anak mendengar. Gimana sih cara membaca ayat Al-Quran yang benar seperti itu. Nah, kemudian anak-anak pasti akan mencontoh dari apa yang kita tampilkan melalui fokus tersebut. Menurut Kak Denira, pendapat kakak tentang penggunaan teknologi seperti Infocus dan lain-lain gitu, kayak alat bantu peragaan itu bagaimana pendapatnya? Kalau menurut saya itu sangat efektif banget ya, karena siswa itu akan termotivasi. Tidak hanya seperti yang kakak bilang sebelumnya, seorang guru itu jangan hanya menggunakan konsep pembelajaran itu dengan cerita naratif, bercerita saja, bernarasi saja kepada siswa, karena itu akan menimbulkan seseorang siswa tersebut jadi jenuh. Dan seorang guru juga harus memanfaatkan teknologi sekarang yang contohnya kalau di sekolah itu kan banyak memfasilitasi kita mengajarkan pembelajaran yang kita manfaatkan gitu melalui Infocus, atau di sekolah itu disediakan wifi khusus untuk guru, dan kita sebagai guru itu jangan gaptek, jangan gadget teknologi ya, karena jangan pula kita gurunya gaptek, muridnya itu lebih maju daripada kita. Kita harus lebih pintar gitu kreatif juga ya. Itu harus sekreatif mungkin mencari media pembelajaran yang semenarik mungkin untuk siswa, supaya siswa kita itu termotivasi, supaya besok dia itu ke sekolah itu semangat. Ibu guru ini sudah mengajarkan, otomatis ibu ini besok mengajarkan dengan yang lain gitu. Nah, kalau kita hari ini mengadakan pembelajaran dengan media cerita naratif, besok kita juga seperti itu dalam seminggu ini. Misalnya seorang guru itu tatap muka dengan siswanya misalnya seminggu 3 kali gitu kan, ya otomatis di hari pertama, kedua, dan ketiga itu kita pakai media yang berbeda supaya siswa itu tidak jenuh, supaya siswa itu pun semakin cerdas gitu loh, semakin banyak wawasan yang diterima siswa melalui kita sebagai seorang guru. Jadi menambah semangat minat anak muda ya. Jadi nambah ketertarikan siswa gitu ya. Minat belajar. Lanjut ya Kak Denira. Nih dari Kak Denira sendiri, ada nggak sih satu pengalaman yang menarik menurut Kak Denira dan mengesankan terkait penggunaan media pembelajaran? Ada nih, ketika kakak mengadakan pembelajaran interaktif, kan ada kuis nih, otomatis kan itu menarik kan, otomatis itu mengajak anak untuk berpikir secara kreatif melalui pertanyaan yang kita ajukan. Kalau kuis ini kan tanya jawab, contohnya kalau Quran hadis, contohnya kita di SDMI, terutama kalian ini kan calon-calon guru MI, otomatis nanti kedepannya kalian itu boleh loh menggunakan media interaktif, itu sangat efektif banget gitu. Melalui Fajl juga, Fajl itu kan meningkatkan kecerdasan seorang anak, misalnya Fajl ayat-ayat Al-Quran, mereka susun nih satu persatu sehingga membentuk utuh Fajl ayat Al-Quran tersebut. Nah, di pengalaman kakak mengajar itu yang paling kakak suka itu ya media interaktif. Setelah kita ajarkan misalnya nih, hari ini belajar tentang Quran surah An-Naba. Nah, kita melalui buat
kuis untuk anak tersebut. Kuis apa? Sambung ayat, misalnya secara berpasangan nih. Nah, sebagai guru juga kita harus memanfaatkan waktu. Jangan kita asik aja cuma menerangkan, tahu-tahu waktunya sudah habis. Misalnya kita ngajar hari ini Quran hadis tuh 1 jam. Ya bagaimana caranya kita membagi waktu tersebut supaya seluruh siswa ini dapat. Misalnya kita ngajar di dalam sebuah kelas ini, siswanya berjumlah 30. Nah, bagaimana kita, metode apa yang kita gunakan setelah kita pakai, setelah kita tahu media pembelajaran kita ini, misalnya media interaktif nih, kuis. Nah, metode apa? Metode diskusi boleh, tanya jawab kan, kuis misalnya kita contohkan kepada siswa ini ya, kamu pakai metode berpasangan, kamu pasangan yang ini, atau kita bagi kelompok supaya waktunya juga bisa. Sangat mengesankan ya berarti ya buat kalian. Pasti setiap sekolah ada pengalaman masing-masing ya kayak anak-anaknya media pembelajaran gitu kan, di sekolah ini beda gitu. Karena kan kita di sekolah mengajar itu kan pasti ada aja siswa yang senang, ada yang mood, ada yang tidak. Macam-macam lah gitu ya. Itu juga salah satu kreativitas kita mungkin ya dalam memilih media pembelajaran kita. Seorang guru itu harus sekreativitas mungkin. Contohnya, ya kita seorang guru itu sebelum melakukan pembelajaran, kita cari nih, misalnya hari ini kita mengajarkan tentang kebersihan sebagian dari iman. Nah, apa media yang kita gunakan supaya anak-anak tidak jenuh? Terus itu di mana kita cari sumbernya? Karena sekarang, dan kita juga harus tahu manfaatkan teknologi sekarang. Kita punya data ini, internet nih. Ya kita searching aja di Google, apa sih yang menarik, apa sih besok yang mau kita ajarkan. Nah, seorang guru juga ketika besoknya ingin mengajarkan konsep pembelajaran, guru itu sebelumnya juga harus belajar supaya nanti ketika masuk mengajarkan pembelajaran tersebut kepada anak, guru itu tidak kewalahan, guru itu tidak meraba-raba, tidak menjawab pertanyaan anak-anak dengan ngasal gitu. Nah, seperti itulah guru juga harus kreatif, mempunyai wawasan yang luas. Lalu menurut kakak, bagaimana sih cara mengukur keberhasilan efektivitas menggunakan media pembelajaran? Caranya seperti ini, ketika kita mengajar, yang kita ajarkan mengenai, contoh kakak ambil nih, media cetak nih. Nah, media cetak ini kan buku, di sekolah ini kan banyak disediakan buku untuk masing-masing siswa. Nah, kita buka nih, hari ini kita buka halaman sekian ya, kita ngajarkan di sana. Nah, kan ada LKS untuk beasiswa. Dari situ kita bisa lihat anak-anak itu mampu nggak menjawab pertanyaan dari pembelajaran yang kita ajarkan. Nah, ketika anak itu mampu menjawab semua pertanyaan, misalnya ada pertanyaan 5 nih, anak hampir semua mampu. Nah, dari situ kita menilai, oh ternyata pembelajaran yang kita ajarkan hari ini itu anak-anak itu mengerti, mudah dipahami oleh anak-anak seperti itu. Dari kita lihat dari lembar kerja siswa atau berupa tugas yang kita berikan melalui pertanyaan. Evaluasi gitu ya Pak. Ya, apakah kita anak itu berhasil menjawabnya semua, atau ada dari 30 siswa ini, kalau 25 saja sudah berhasil menjawab, itu kita sudah dikategorikan konsep pembelajaran kita ajarkan melalui PJ itu berhasil. Ya, anak-anak tuh paham. Kalau misalnya 30 siswa yang berhasil hanya 10, itu dikatakan tidak berhasil. Otomatis untuk besoknya kita jangan hanya kita ganti lain lagi, tidak menggunakan media cetak lagi, bisa menggunakan seperti yang kakak katakan, interaktif, melalui pendekatan, game edukatif dan pendekatan, kuis atau puzzle seperti ini. Dan kalau dari Kak Dona sendiri, dari segala media pembelajaran yang udah pernah kakak coba nih di sekolah-sekolah, apa sih tantangan yang pernah kakak lalui gitu dari menggunakan media pembelajaran itu? Tantangannya seperti ini ya, kadang-kadang kan nggak semua sekolah menyediakan fasilitas untuk melakukan proses pembelajaran. Ya kita sebisa mungkin, sekreatif mungkin bisa, kalau kita misalnya mengajarkan tentang media interaktif dengan puzzle, kita kan bisa memanfaatkan yang ada di sekitar kita. Contohnya nih, kayak kardus, kan bisa kita buat sendiri. Seperti itu. Ya sebagai guru juga kita harus bisa memanfaatkan
media yang ada, tidak hanya menuntut dari sekolah, karena kan sekolah itu pasti berbeda-beda menyediakan fasilitas. Nggak semuanya fasilitas di sekolah itu lengkap kan. Contohnya kalau kita ini ditunjuk menjadi tenaga pendidik di pelosok desa, kan mereka belum tentu punya fokus untuk melakukan media pembelajaran, media audiovisual seperti itu. Tadi udah kita cerita banyak ya kayak tentang media pembelajaran. Nah, sebagai penonton nih Kak, sebelum kita akhiri sesi tanya jawab ini, dari Kak Daniela sendiri nih, apa aja sih kesimpulan dari media pembelajaran itu yang bisa bagi-bagi nih ke kita gitu? Pengalaman dari mengajar itu, kalau kesimpulannya itu ya sebagai guru ya kita itu harus tahu apa yang mau kita ajarkan, media apa yang akan kita gunakan. Jangan kita masak, jangan hanya seperti ini loh. Kita itu anggaplah siswa kita di kelas itu seperti anak kita sendiri, ibaratnya di rumah. Kalau kita cuma mengandalkan konsep yang penting aku ngajar, yang penting aku dapat gaji, tidak seperti itu. Kita sayang dengan mereka. Nah, kita sebagai guru juga harus peduli tentang kecerdasan siswa kita. Jangan hanya kita memikirkan diri sendiri. Dan melalui media pembelajaran ini, kita juga menggunakan. Untuk kedepannya kali ini kan otomatis akan jadi tenaga pendidik ya. Kalau saran sih kalian itu untuk kedepannya ya pilihlah tipsnya untuk media pembelajaran itu, pilihlah media yang tepat, media yang efektif untuk anak-anak. Dan kalau bisa sebagai guru itu kita harus lebih banyak lah wawasan kita yang kita ajarkan kepada anak supaya kita ini karena kan ilmu itu kan akan mengalir terus ya, pahalanya yang besar. Apa yang kita ajarkan hari ini, insya Allah nanti ke depannya ketika siswa tersebut belajar dewasa dan seperti itu, dia akan ingat apa sih yang diajarkan guru kita sebelumnya. Untuk kalian ke depannya nanti, kakak mau kalian itu sebagai guru-guru yang kreatif, memanfaatkan gadget teknologi, karena semakin berkembangnya zaman, kita ini kan hidup di perkembangan zaman yang semakin pesat ya. Yang kita ikuti harusnya ya kita manfaatkan untuk kita menambah wawasan dan bisa kita sharing kepada teman-teman kita. Oke Kak Daniela, terima kasih banyak nih Kak Daniela atas waktunya gitu. Semoga dari yang tadi udah Kak Daniela paparkan, udah di-sharing ke kita, semoga jadi bahan untuk kita bisa mencontoh nih media-media pembelajaran apa aja gitu kan. Terus bagaimana penggunaan di kelas dan lain-lain, dan semoga kita bisa sharing juga ke teman-teman yang lain. Ini kakak tambahkan sedikit ya, supaya kita mengajar kepada siswa itu tidak monoton. Itu aja, karena pembelajaran media pembelajaran itu saja itu akan membuat siswa jadi jenuh dan bosan, dan kemungkinan dia akan malas untuk belajar. Sebagai guru kita harus kreatif, banyak wawasan, bisa cari dimanapun ya. Ilmu itu kan tidak terbatas gitu. Asal kita mau, ada kemauan. Di situ ada kemauan, ada jalan juga untuk kita. Iya. Ya, terima kasih ya Kak Daniela. Semoga nanti kita bisa ada nih sharing-sharing lagi media pembelajaran gitu ya. Atau mungkin bisa cari inspirasi dari diri ya kita menggunakan media pembelajaran. Semoga untuk kedepannya semua anak bangsa dan semua penerus kita selanjutnya bisa lebih baik dalam pendidikan dengan menggunakan media pembelajaran yang tepat dengan karakteristik siswa yang masing-masing gitu ya Kak Daniela ya. Ya mungkin terima kasih ya Kak Daniela atas waktunya. Semangat ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk hari ini. Kita sudah bersama dengan narasumber kita, tadi sudah menjelaskan apa aja sih media pembelajaran yang efektivitas digunakan di kelas, dan media pembelajaran itu apa sih pengertian sebenarnya, dan tantangan tadi yang Kak Daniela jelaskan juga semoga bisa menjadi pembelajaran juga nih untuk kita untuk bisa memilih media pembelajaran yang tepat untuk siswa kita semua. Oke, mungkin cukup sekian dari kami berdua. Saya Azhar Aisyah dan teman saya Mufliha Zahra. Kami undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.